basal. Perkembangan merupakan proses pematangan atau fisiologi. Selama kematangan belum tercapai, apapun yang dilakukan seperti jalan kaki tidak akan tercapai. Menurut teori kedewasaan yang dibuat oleh Arnold Gesell, ia membagi dalam 5 tahap dalam proses tumbuh kembang anak. Kedua, teori tugas perkembangan Robert Haygood. Robert Haygood menyatakan bahwa perkembangan seseorang adalah faktor lingkungan. Ini merupakan elemen penting yang berperan dalam tumbuh kembang anak. Ia memfokuskan pada keadaan sekitar atau lingkungan tempat tumbuh kembang anak yang akan memberi dan pergi secara positif maupun negatif, tergantung pada orang tua yang memberi mereka ciri-ciri. Haygood menyatakan bahwa tugas-tugas dalam perkembangan anak hanya perlu dipelajari 1 kali, seperti berjalan kaki, lari, perbedaan nama objek, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu teori kognitif Jean Piaget. Pakar psikologi Swiss terkenal yaitu Jean Piaget pada tahun 1896 sampai 1980-an menyatakan bahwa anak dapat membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Piaget yakin bahwa anak-anak menyesuaikan pemikiran mereka untuk menguasai gagasan-gagasan baru. Dalam pandangan informasi tambahan akan menambah pemahaman mereka terhadap dunia. Dalam pandangan Piaget, Piaget mengatakan bahwa kita melampaui perkembangan melalui 4 tahap dalam memahami dunia masing-masing. Tahap terkait dengan usia mengubah konsep disebut akomodasi. Piaget mengatakan bahwa kita melampaui perkembangan melalui 4 tahap dalam memahami dunia. Yang keempat yaitu teori perkembangan psikoseksual Sigmund Freud. Teori perkembangan psikoseksual Sigmund Freud adalah kanal di mana mencari kesenangan energi dari menjadi fokus pada area sensitif seksual tertentu. Energi psikoseksual atau libido digambarkan sebagai kekuatan pendorong di belakang perilaku. Yang kelima yaitu teori Erikson tentang perkembangan manusia, dikenal dengan teori perkembangan psikososial. Teori perkembangan ini adalah salah satu kepribadian terbaik dalam psikologi. Seperti Sigmund Freud, Erikson percaya bahwa kepribadian perkembangan dalam beberapa tingkat salah satu elemen penting dari teori tingkatan psikososial. Erikson adalah perkembangan ego. Dan yang terakhir yaitu teori perkembangan menurut Werner Sombart. Menurut Tumbuh, konsep perkembangan dikemukakan oleh Werner pada tahun 1957 bahwa perkembangan berjalan dengan prinsip protohogenitis. Perkembangan berlangsung dari keadaan global dan kurang berdiferensiasi sampai keadaan di mana diferensiasi, artikulasi, dan integrasi meningkat secara bertahap. Proses diferensiasi diartikan sebagai prinsip totalitas pada diri anak. Dari penggagalan totalitas itu lambat laun bagian-bagiannya akan menjadi semakin nyata dan tambah jelas dalam rangka keseluruhannya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan fisik di masa bayi. Pola pertumbuhan. Pola sefalokaudal adalah urutan pertumbuhan yang dimulai dari bagian paling atas ke bagian bawah. Pola proximodistal adalah urutan pertumbuhan yang dimulai dari bagian tengah lalu bergerak menuju kaki dan tangan. Tinggi dan berat. Rata-rata bayi orang Amerika Utara yang baru lahir panjangnya sekitar 20 inci dan beratnya sekitar 7 pon. Bayi bertumbuh kira-kira 1 inci per bulan selama tahun pertama dan pada ulang tahun pertamanya, berat mereka akan mencapai hampir 3 kali lipat. Rata-rata pertumbuhan bayi berlangsung sangat lambat pada tahun kedua kehidupannya. Otak.
Salah satu perubahan dramatis yang berlangsung di 2 tahun pertama kehidupan adalah penyebaran dendrit yang meningkatkan koneksi di antara neuron. Myelinasi yang mempercepat konduksi impuls-impuls saraf berlangsung sejak masa bayi hingga masa remaja. Penelitian memperlihatkan bahwa lingkungan memainkan peranan penting dalam perkembangan otak di masa awal kehidupan. Koneksi-koneksi saraf dibentuk di awal kehidupan bayi. Setelah kelahiran, aliran penglihatan, bunyi, penciuman, sentuhan, bahasa, dan kontak mata akan membantu pembentukan koneksi-koneksi neural otak bersama stimulasi dari pihak pengasuh dan pihak-pihak lain. Tidur. Ketika masih bayi, kebutuhan tidur si kecil sangat besar, yakni sekitar 16-20 jam dalam sehari. Memasuki usia 1-3 tahun, kebutuhan tidurnya akan berkurang menjadi 10-14 jam. Batita usia 1-2 tahun disarankan untuk tidur sebanyak 11-14 jam per hari. Bayi usia 1 tahun yang kurang tidur diduga akan memiliki rentang konsentrasi yang lebih pendek, mudah lupa, dan mempunyai masalah perilaku begitu mereka menginjak usia 3 dan 4 tahun. Tidur dengan waktu yang sedikit juga dipercaya memengaruhi pertumbuhan dan sistem kekebalan tubuh, hingga mengakibatkan anak rentan sakit gizi. Jika memungkinkan, ASI sebaiknya diberikan sampai anak berusia 2 tahun atau sebelum balita untuk membantu mencukupi gizi hariannya. Pasalnya, ASI mengandung zat gizi penting yang masih dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak, walaupun harus tetap didampingi dengan asupan makanan lainnya. Setelah usia anak menginjak 1 tahun dan mulai terbiasa dengan makanan padat, maka mulai bisa diberikan makanan lainnya. Idealnya, makanan dengan bentuk dan tekstur yang biasanya menjadi menu makan anggota keluarga. Bukan hanya itu, ibu juga harus pintar-pintar dalam memvariasikan makanan anak. Tentu saja, memberikan variasi makanan ini bisa dilakukan dengan bertahap. Mulailah untuk lebih sering memberikan anak balita sayur, buah-buahan, lauk pauk dari sumber protein hewani dan nabati, hingga makanan pokok sumber kalori. Dengan begitu, kebutuhan gizi harian anak balita akan lebih tercukupi dengan optimal berkat beragam sumber makanan yang dimakannya. Demikian juga porsi makanan yang sebaiknya ditingkatkan secara bertahap tapi tetap seimbang dan tidak berlebihan, sebab kebutuhan zat gizi harian anak menginjak usia balita ini sudah mulai meningkat. Hal ini dikarenakan masa pertumbuhan anak di usia dini terbilang cepat dan disertai dengan si kecil yang semakin aktif. Memori. Aktivitas mempertahankan informasi selama berjalannya waktu. Beberapa peneliti berkesimpulan bahwa bahkan bayi berusia antara 2 hingga 6 bulan sudah dapat mengingat sejumlah pengalaman sampai mencapai usia 1,5 hingga 2 tahun. Meskipun demikian, kritik yang dilontarkan oleh Jan Mendler, seorang ahli terkemuka di bidang komisi bayi, menyatakan bahwa bayi dalam eksperimen hanya memperlihatkan memori implisit. Memori implisit merujuk pada memori yang tidak disertai dengan ingatan yang disadari. Memori mengenai keterampilan dan prosedur rutin yang ditampilkan secara otomatis. Sebaliknya, memori eksplisit merujuk pada memori yang disadari mengenai fakta-fakta dan pengalaman-pengalaman. Sebagian besar peneliti menemukan bahwa bayi tidak memperlihatkan memori eksplisit hingga mencapai usia pertengahan tahun kedua. Selanjutnya, memori eksplisit memperlihatkan banyak kemajuan selama tahun kedua dari kehidupan. Bayi-bayi yang lebih tua memperlihatkan memori yang lebih tepat dan memerlukan petunjuk yang lebih sedikit agar dapat mendeskripsikan memori mereka dibandingkan bayi-bayi yang lebih muda. Sejak usia 6 hingga 12 bulan, proses pematangan hipokampus dan korteks cerebral yang mengelilinginya, khususnya lobus frontal, memungkinkan adanya memori eksplisit.
Memori eksplisit terus meningkat selama tahun kedua, seiring semakin matangnya struktur otak dan meningkatnya koneksi-koneksinya. Di akhir tahun kedua, memori jangka panjang telah menjadi lebih banyak dan andal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan individual dan pengukuran. Pertama, ukuran perkembangan bayi. Pada usia 12 bulan, bayi seharusnya mampu menghentikan perilakunya apabila diberi perintah, menirukan kata-kata yang diucapkan oleh sang pemeriksa, dan berespons terhadap permintaan-permintaan sederhana. Munculnya berbagai minat selama masa perkembangan bayi telah menyebabkan munculnya berbagai pengukuran baru, khususnya yang mengevaluasi cara baik dalam memproses informasi. Vagan Test All Infant Intelligence semakin banyak digunakan. Ini berfokus pada kemampuan bayi dalam memproses informasi dengan cara membuat sandi terhadap sifat-sifat objek, mendeteksi persamaan dan perbedaan di antara objek, membentuk representasi mental, dan mengingat kembali representasi mental itu. Sebagai contoh, untuk mengukur intelijensi bayi, tes ini membandingkan antara jumlah waktu yang digunakan, baik untuk mengamati objek baru dengan yang digunakan untuk mengamati objek yang sudah dikenalnya. Yang kedua, memprediksi intelijensi. Sebuah studi baru-baru ini mengungkapkan bahwa habituasi yang diukur pada usia 3 atau 6 bulan ternyata berkaitan dengan keterampilan verbal dan intelijensi yang diukur di usia 32 bulan. Meskipun demikian, kita tidak boleh terlalu jauh dan jangan menganggap bahwa terdapat kaitan yang sangat kuat antara perkembangan kognitif di masa bayi awal dengan perkembangan kognitif di masa selanjutnya. Sehingga kita menyimpulkan bahwa sama sekali tidak ada diskontinuitas. Setelah masa bayi, seorang anak dapat memperlihatkan sejumlah perubahan penting dalam Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan keterampilan motorik dan sensorik pada bayi usia 1 hingga 3 tahun. Yang pertama yaitu motorik. Perkembangan motorik dapat terlihat dari beberapa aktivitas anak. Kemampuan motorik yang umum terjadi di kelompok umur 1 hingga 3 tahun, antara lain di usia 1 tahun, anak sudah dapat berdiri sendiri dan bahkan melangkah sedikit demi sedikit. Selain itu, anak mulai menggunakan tangannya sendiri atau sendok saat makan, membalikkan halaman buku, dan menggunakan sisir. Meski tidak sempurna, namun niatan tersebut sudah menandakan perkembangan motoriknya. Di usia 2 tahun, pada usia ini anak dapat berjinjit, menendang bola, berlari, dan masih banyak lagi. Kita juga akan melihat cara berjalan anak yang sudah tidak sepoyongan lagi. Pada usia 3 tahun, berbagai aktivitas anak sudah mungkin dilakukan anak saat menginjak usia ini. Salah satunya adalah mengendarai sepeda roda 3. Selanjutnya yaitu sensori. Tahap perkembangan sensori atau yang biasa disebut juga dengan sensiromotor sudah berlangsung sejak anak lahir hingga menginjak usia 2 tahun. Perkembangan ini biasanya ditandai dengan kemampuan anak untuk mulai menggerakkan anggota-anggota tubuhnya, mulai dari menggenggam hingga berjalan. Terapi solution focus menjelaskan bahwa sensori adalah proses yang mengacu pada kemampuan otak untuk menerima, menafsirkan, dan menggunakan informasi secara efektif yang disalurkan melalui panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, sentuhan, dan gerakan. Dalam situs Child Development dijelaskan bahwa kemampuan sensori anak usia 2 hingga 3 tahun meliputi
Yang pertama, mampu fokus selama 3 menit. Yang kedua, duduk sendiri sambil mengamati buku anak yang dilihatnya. Yang ketiga, bisa memakai toilet dengan arahan dari orang lain. Yang keempat, menunjukkan dan mengucapkan bagian tubuh boneka yang Anda tanyakan. Keinginan orang tuanya. Di pola asuh otoriter ini, anak sering dikenakan hukuman oleh orang tuanya. Yang kedua, pola asuh demokratis. Pola asuh ini mendorong anak untuk bebas, tetapi tetap orang tua memberikan batasan dan mengendalikan tindakan-tindakan mereka. Di pola asuh demokratis, orang tua cenderung bersikap hangat kepada anak-anak. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu ada pola asuh permisif. Pola asuh permisif ini dibentuk oleh pengasuh orang tua yang memberikan kebebasan sebanyak mungkin pada anaknya untuk mengatur dirinya sendiri. Minus dari pola asuh permisif ini yaitu orang tua cenderung kurang mengontrol atau mengendalikan tindakan dari anak-anak mereka. Itu ada beberapa upaya untuk memperbaiki pola asuh terhadap anak. Yang pertama, itu sediakan waktu yang cukup untuk anaknya. Kedua, orang tua harus menghargai anaknya. Dan yang terakhir, orang tua harus selalu mengerti apa keinginan anaknya. Jadi, dapat disimpulkan dari pola asuh bisa menentukan karakter anak di kemudian hari. Sebagai orang tua, harus pintar memilih cara pola asuh yang baik agar anak menjadi pribadi yang berkarakter baik dan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang perkembangan bahasa anak 0 sampai 3 tahun. Perkembangan kosakata yang cepat sampai pembentukan kalimat awal. Fase ini terjadi pada umur 9 sampai 18 bulan. Bentuk kata-kata pertama menjadi banyak dan dinilainya produksi kalimat. Perkembangan komprehensif dan produksi kata-kata berlangsung cepat pada sekitar umur 18 bulan. Anak mulai bisa menggabungkan kata benda dengan kata kerja yang kemudian menghasilkan kalimat. Melalui interaksinya dengan orang dewasa, anak mulai belajar mengkonsolidasikan isi, bentuk, pemakaian bahasa dalam percakapannya. Dengan semakin berkembangnya kognisi dan pengalaman afektif, anak mulai bisa berbicara memakai kata-kata yang tersimpan dalam memorinya. Terjadi pergeseran dari pemakaian kalimat kata-kata menjadi bentuk kata benda dan kata kerja.
rasa yang lebih baik. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. dari usia 1 sampai 2 tahun. Yang pertama, yakni adanya ASI vs susu formula. Selama 4 hingga 6 bulan pertama kehidupan ASI atau susu formula menjadi sumber gizi dan energi pada bayi. Selama bertahun-tahun juga, para peneliti mengemukakan bahwa ASI lebih menguntungkan daripada susu, baik susu formula maupun susu yang lainnya, dan lebih baik lagi dan untuk kesehatan bayi. Beberapa keuntungan yang didapat dalam pemberian ASI bagi anak. Yang pertama, infeksi gastrointestin. Bayi-bayi yang diberi ASI lebih sedikit mengalami infeksi gastrointestin. Yang kedua, adanya infeksi saluran pernapasan. Bayi-bayi yang diberi ASI lebih sedikit terkena infeksi saluran pernapasan. Yang ketiga, adanya alergi. Pemberian ASI pada anak-anak menunjukkan ketiadaan bukti bahwa dapat menurunkan risiko terkenanya alergi. Yang keempat, adanya asma. Penelitian riset juga membuktikan bahwa memberikan ASI eksklusif selama 3 bulan akan berperan sebagai perlindungan terhadap nafas berbunyi pada bayi. Tetapi peranannya dalam mencegah dari penyakit asma belum terbukti secara riset. Yang kelima, adanya otitis media. Para bayi yang diberi ASI akan berkurang kemungkinan untuk mengalami infeksi telinga bagian tengah. Selanjutnya itu ada dermatis atopik, atau para bayi yang diberi ASI akan berkurang kemungkinannya untuk mengalami peradangan kulit kronis. Dan juga riset membuktikan bahwa pemberian ASI eksklusif selama 4 bulan kurang akan berkurang untuk resiko terkenanya kulit ruam. Selanjutnya ada beberapa keuntungan pemberian ASI pada ibu. Yang pertama, adanya kanker payudara. Riset telah membuktikan bahwa pemberian ASI pada anak menunjukkan penurunan terkena kanker payudara pada sang ibu. Yang kedua, kanker indung telur. Penelitian juga membuktikan bahwa seorang ibu akan mengalami penurunan terkenanya kanker indung telur pada ibu yang memberikan ASI kepada anaknya. Dan yang selanjutnya itu ada diabetes tipe 2. Penelitian membuktikan bahwa sedikit penurunan diabetes tipe 2 pada ibu yang memberikan ASI kepada anaknya. Selanjutnya juga ada yang namanya kekurangan gizi di masa bayi. Beberapa hal yang menyebabkan penurunan gizi pada bayi. Yang pertama, yakni
Penyapihan ASI yang terlalu dini. Penyapihan ASI yang terlalu dini dapat menyebabkan kekurangan gizi pada bayi. Hal ini disebabkan karena kandungan gizi yang seharusnya didapatkan dari ASI ibunya malah digantikan oleh hal lain. Yang kedua, adanya pemberian susu formula yang tidak higienis. Pemberian susu formula yang tidak higienis bisa menjadi penyebab kekurangan gizi pada bayi yang disebabkan kandungan gizi yang tidak baik dan mengakibatkan bayi akan mengalami defisiensi protein atau pengurangan protein. Yang ketiga, adanya pemberian pangan yang menyerupai susu. Pemberian pangan yang menyerupai susu namun kenyataannya bukan, melainkan diberi berupa jenis tepung-tepungan tapioka atau beras yang seringkali digunakan sebagai pengganti ASI. Hal ini juga tidak baik karena porsi makan pengganti ASI yang belum sesuai dengan takaran perutnya. Yang selanjutnya itu ada marasmus. Marasmus terjadi akibat kekurangan protein dan kalori secara parah yang dapat menyebabkan pengerutan jaringan penting pada bayi yang mengakibatkan bayi kekurangan berat badan dan otot yang menjadi lemah, sehingga dapat menyebabkan bayi terlihat menjadi kurus dan tidak berdaya. Demikian yang dapat saya sampaikan.